si calon mempelai suaminya ini, si pria ini melakukan ijab. Nah, jawabannya ya jedahnya itu menurut Imam Nawawi di kitab Majmu' Syarhul Muhadzab itu karya beliau dikatakan itu seperti menahan napas dan menelan ludah, jadi nggak lama itu. Ini yang terbaru ya tanggapan dari MUI. Ya saya disclaimer ya, walaupun dipotong di situ tanggapan MUI ini ya sah-sah saja itu, karena dalam batasannya itu tidak menyebut detik, tapi batasan menahan nafas atau menelan ludah. Itu kan orang tergantung, dia ada yang lama, ada yang sebentar. 3 detik itu masih nggak apa-apa gitu ya. Jadi Ustadz yang kemarin itu keliru katanya. Ya oke lah kita sepakat masalah itu ya, artinya sah lah kita sepakat. Tapi ini kan MUI Pak, yang kemarin kan Kemenak. Ya ala kulli hal ya, mari kita kupas tuntas ya, tentang ibarah ini. Narasi batasan itu ada dalam kitabnya Imam Nawawi apa bukan ya, gitu aja ya. Sesuai dengan janji saya ketika bicara tentang akad lunamaya yang dianggap kontroversi karena 3 detik ya. Bukan 4 detik, 3 detik dianggap itu lebih dari menghela nafas atau menelan ludah. Lalu ibarah ini yang dipakai, yang diklaim oleh si santri itu ada di Syarhul Muhadzab. Nah itu sudah benar. Tapi oleh orang Kementerian Agama disebut itu ucapan Imam Nawawi atau pendapat Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab. Nah ini perhatikan. Jadi ada yang versi menggunakan idza takhallalah, ada yang menggunakan apa itu walau takhallalah. Nah yang walau takhallalah itu yang tulisan Arabnya agak panjang ya, di bawah tulisan yang merah itu ada di kitab Majmu', judulnya saja Takmilatun. Jadi itu ada di kitab Majmu' yang versi tambahannya atau pelengkap. Jadi yang mensyarah di bagian itu sudah bukan Imam Nawawi lagi. Ya, maka di situ adalah Takmilatul Majmu'i fi Syarhil Muhadzabi. Jadi ini adalah pelengkap dari kitab Majmu' yang mensyarah kitab Al-Muhadzab. Penulisnya ya taklif, lihat taklifnya itu. Ada berapa orang itu? 1, 2, 3, 4. Ada 8 orang. Jadi begitu Pak. Jadi itu bukan ucapan Imam Nawawi. Nah kemudian dari mana kitab ini mengambil ibarah itu? Mengambil dari kitab Al-Bayan, karya Imam Al-Imroni. Ini orang Yaman ya. Ulama abad ke-6. Sebelum Imam Nawawi ya, Imam Al-Imroni. Nah, di situ menggunakan idza takhallalah. Jadi di sini adalah membatasi berapa yang disebut dengan pendek, yaitu yajri majra bal iriki waqat nafsi. Kenapa segitu ya, karena kalau keduanya itu la yumkinul ikhtiros, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Orang kalau menelan ludah itu ya otomatis harus ada jeda waktunya, dan itu ya mungkin tidak sampai 1 detik kan, mungkin begitu maksudnya ya. Jadi ini harus dipresisikan dulu. Jadi di sini kita tidak bicara Imam Nawawi sama sekali, karena dari sumber primernya bahasanya ya, atau sumber pertamanya itu pun ditulis dalam kitab Al-Bayan, sama-sama Syarhul Muhadzab tapi yang karya Al-Imroni. Diambil lagi dalam kitab Syarhul Muhadzab tapi sudah bukan tulisan Imam Nawawi. Kenapa? Karena Imam Nawawi itu tidak menulis Syarhul Muhadzab sampai juz 19 ya. Juz berapa itu? Ya juz 19 apa juz berapa itu. Lalu Imam Nawawi itu menulis Syarhul Muhadzab sampai mana? Kira-kira begitu ya, biar informasinya berupa ilmu tentang itu. Nah coba perhatikan, ini ada kitab Majmu' juga, Syarhul Muhadzab juga, yang ditahqiq oleh Syekh Najib Al-Muti'i ya. Coba perhatikan ya, ada 2 belah, ada yang juz 9 ya, itu ditulisnya kan masih penulis atau pengarangnya adalah Imam Nawawi ya, yang juz 9. Kemudian sebelahnya Al-Juz'ul Ashir, juz 10, itu penulisnya sudah Imam As-Subki. Jadi Majmu' itu ditulis oleh banyak ulama. Yang pertama Imam Nawawi wafat, dilanjutkan oleh Imam As-Subki wafat, dilanjutkan oleh banyak sekali ulama ya. Ada yang akumulatif itu tadi ya, 8 orang atau berapa itu jadi 1 kitab. Ada yang 1 orang ini ya, yaitu Syekh Najib Al-Muti'i sekaligus yang mentahqiq. Nah apa buktinya? Perhatikan yang di sebelahnya itu, yang juz 9, di situ kan
ada penjelasan dari Syekh Najib Al-Muti'i ini. Coba itu baca ya. Wa ila hadza intaha kalamus syekh. Ya. Dan sampai di sini selesailah kalam dari Syekh Nawawi. Ya. Siapa itu Syekh? Itu asal atau musonnifihi ya. Kalamus syekh yaitu musonnifihi ya. Ya badalnya. Siapa itu? Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya. Jadi sampai di sini selesai. Ini adalah tulisan terakhir di bab 9. Maka di bawahnya kan ada yang tulisan besar itu. Tamma bihamdillahi wa taufiqihi al-juz'ut tasi' min kitabil majmu'. Jadi ini adalah klofon ya bahasanya ya. Ini adalah lembaran terakhir dari kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Dan beberapa baris di atas itu bicara tentang riba. Ya. Belum masuk ke munakahat. Masih di bab riba. Ya. Ini yang juz 9. Akhir dari juz 9. Wa yalihi al-juz'ul ashir insyaallah ta'ala. Dan akan menyusul juz yang ke-10. Ya. Wa awaluhu muqaddimata sahibai al-takmilataini. Dan di awal dari bab 10 itu ada 2 muqaddimah. Ya. 2 muqaddimah dari pemilik takmilah. Takmilah itu pelengkap. Siapa maksudnya 2 orang itu? Ya, pertama As-Subki. Ya. As-Subki sudah mukamil posisinya, melengkapi. Maka tulisan As-Subki maksudnya takmilah juga. Tapi yang paling bergengsi lah ya levelnya kan As-Subki. Kemudian juga takmilah dari Syekh Najib. Makanya di situ ada bahasa muqaddimata sahibail taklimataini. Ya. 2 pengantar dari pemilik 2 takmilah. Ya. Begitu ya. Maka lalu perhatikan ini di juz yang 10 ya. Jadi kalau dibaca lengkapnya di situ ada muqaddimah dari As-Subki, ada muqaddimah dari Syekh Najib Al-Muti'i. Ya. Bukti kalau ini adalah tulisannya As-Subki, maka di situ ada qala al-Imam As-Subki rahimahullahu taala. Berkata Imam As-Subki rahimahullahu taala. Jadi setelah itu ya, pembahasan fikih di awal bab 10 itu sudah tulisan Imam As-Subki. Baru As-Subki menulis qala al-musannif, berkata Imam Asy-Syirazi dan seterusnya. Jadi gitu ya. Jadi awal dari jilid 10 itu sudah bukan tulisan Imam Nawawi tapi sudah tulisan Imam As-Subki sebagai pemberi takmilah yang pertama atau mukammil al-awwal yang melengkapi yang pertama kali. Tapi As-Subki ini cuma menulis sedikit sekali ya. Mungkin 2 jilid saja. Karena nanti di jilid ke-11, ke-12 kalau tidak salah itu sudah masuk kepada takmilah dari Al-Muti'i ini ya. Jadi dari 1 sampai 9 Imam Nawawi, 10 11 Imam As-Subki, 12 sampai hatam itu sudah takmilah atau pelengkapan atau sarah yang ditulis oleh Syekh Najib Al-Muti'i. Begitu ya. Nah, coba perhatikan ini buktinya ya. Jadi kalau juz 12 ya, ini kan Kitabul Majmu' juga jilid As-Sani Asyar itu sudah biqolami ya. Jadi penulisnya di sini sudah disebut ya, Muhammad Najib Al-Muti'i. Jadi setelah itu ke bawah yang menulis kitab itu sudah Muhammad Najib Al-Muti'i. Bahkan di muqaddimah jilid 12 itu dijelaskan di situ ya. Di paragraf kedua itu wa idza kanal imamanil hafidhoni Syekhul Islam wa barakatal anam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa khalifatuhu fil majmu' ya, dan yang melanjutkan dalam menulis kitab majmu' ini yaitu Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki qad jahada juhdahuma ya fi syarhil muhaddab ila ma sya'allahu likullin minhuma ayyuballighahu min syarhihi. Jadi setelah kedua orang ini menulis sampai batas yang Allah kehendaki ya, atau sampai batas di mana Allah sampaikan mereka kepada itu ya, yaitu kepada batasan-batasan tersebut yang sedikit sekali ya. Kemudian di situ faqadu kullun minhuma lihubbihi inda babin min abwabil fiqhi. Kemudian walam yatajawaza, dan keduanya itu tidak melewati atau tidak melebihi al ibadati kepada pembahasan masalah ibadah. Illa bimarhalatin qasiratin, kecuali jarak yang sedikit. Artinya pembahasan mereka itu ya tidak melampaui lebih dari bab ibadah sedikit gitu. Nah, maksudnya begini. Pembahasan mereka itu mentoknya di bab ibadah. Ya walaupun ada tambahan sedikit ya. Jadi ada ziyadah dari bab ibadah itu. Ibadah itu dari mulai toharoh itu ya, sholat dan sebagainya.
puasa, zakat gitu ya. Dari sampai situ ya. Dan lebihnya dari situ sedikit sekali ya. Bimarhalatin qasiratin la tazidu ala bid'ati abwabin min abwabil buyu. Di mana kelebihannya itu adalah sedikit bab dari atau beberapa bab dari bab buyu ya. Bab jual beli. Makanya Imam Nawawi itu masuk di kerangka membahas tentang riba. Riba kan dalam jual beli ya. Begitu ya. Kemudian wabi tahdidi tuwfiyal anam. Kemudian dengan batasan itu kemudian Syekh Nawawi ini wafat ya. Imam Nawawi ini wafat ya. Tuwfiyal imamu An-Nawawi inda awwali babir riba ya. Dengan penjelasan Imam Nawawi itu wafat ketika pertama kali menulis bab riba. Jadi lebih dari ibadah masuk kepada bubuyu ya, tapi sedikit sekali. Imam Nawawi selesai atau wafat ketika baru mau memasuki bab riba. Begitu ya. Kemudian wa yatawaffa al-Imam As-Subki ya, dan kemudian wafat ya. Siapa itu Imam As-Subki? Indar raddi bil aibi, ketika baru membahas tentang buyu di bab mengembalikan barang yang dibeli ya, atau menganulir akad karena ada cacat dalam barangnya. Jadi cuma sampai di situ. Maka kalau bicara munakahat dalam kitab Majmu', jangan dinisbatkan kepada Imam Nawawi ya, gitu ya. Jadi ini sudah tuntas, masalah ibarah itu bukan dari Imam Nawawi. Memang dari Syarhul Muhadzab ya. Baik Syarhul Muhadzab yang tulisannya Al-Imrani atau Syarhul Muhadzab yang tulisan Mukammilah dari Syarhul Muhadzabnya Imam Nawawi ya. Kalau punya Al-Imrani itu kan Syarhul Muhadzab Al-Kamilah lengkap. Kalau yang punya Imam Nawawi itu Al-Mukammalah, Syarhul Muhadzab yang mana di situ ada versi-versi yang berupa dilengkapi ya. Jadi ada yang Al-Mukammal ya, yang mereka ini mukamilnya. Mulai yang pertama khalifah itu pengganti langsung, yaitu setelah Imam Nawawi wafat diganti langsung oleh Imam As-Subki. Imam As-Subki masuk kepada Ar-Raddu fil Bai', wafat, diteruskan oleh banyak sekali ulama ya, salah satunya ini Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i. Nah kemudian ini masuk kepada bagian pentingnya ya. Jadi kemarin saya bilang dalam fikih Syafi'i itu yang dipakai adalah urf ya. Jadi kalau narasinya bagaimana cara menghitung pendek panjangnya masa diam itu, sehingga kalau panjang batal, kalau pendek itu sah, itu adalah memakai urf. Kalau narasinya itu kan aula bil urfi kan begitu ya. Sebetulnya kalau Al-Kuffal sendiri tidak menarasikan Al-Urfuh itu ya. Tapi mari saya bacakan ya. Ini ada dua kitab. Yang pertama yang atas itu adalah kitab Tuhfatul Muhtaj, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ya. Kan ada 3 yang terkenal itu. Ada Tuhfah, ada Mughni, ada Nihayah. Ada juga Kanzur Raghibin ya. Kanzur Raghibin itu Fiqhul Mahalli ya. Ada juga ya Kutul Muhtaj ya, Imam Al-Azra'i. Sebetulnya banyak yang syarah dari Al-Idah juga banyak, syarah dari Minhajnya Imam Nawawi itu banyak. Tapi yang masyhur yang sering dikaji ini ya. Kemudian yang atas ini adalah tulisan Imam Ibnu Hajar. Di situ dia menjelaskan fokus kepada wadabatahul kuffalu atau al-kuffalu, dan telah memberi batasan siapa itu Imam al-Kuffal bi ayyakuna zamanuhu law sakata fihi la kharajal jawabu an kaunihi jawaban. Yaitu adanya waktu diam itu ya. Bi ayyakuna zamanuhu law sakata, adanya waktu seandainya berdua itu diam, artinya jeda antara keduanya sama-sama diam, yang wali ke al-mujib ya setelah mengijab itu diam, kan sudah selesai. Yang akan menerima ya itu diam juga seandainya setelah waktunya itu adalah ini yang disebut kepada lama ya. Batal itu adalah ketika ya kharajal jawabu an kaunihi jawaban. Ketika seandainya dia menjawab sudah tidak dianggap jawabannya. Sudah terputus dialognya. Nah, kira-kira begitu maksudnya. Jadi jeda, di mana dari jeda itu kira-kira yang kamu jawabkan itu sudah bukan menjawab saya. Atau kalau di kitab-kitab lain dijelaskan karena di situ ada kemungkinan kamu berpaling, mungkin kamu untuk menolak akad itu. Artinya ada jeda seperti masih bingung, terima apa enggak ya, terima apa enggak ya. Sehingga ada ihtimal sebetulnya kamu nggak mau, sehingga kamu akan menolak. Itu ya. Jadi ke situ arahnya ya. Lalu dalam kitab ini tidak muncul ada urf ya. Maka perhatikan di bawah itu hasyiahnya Asarwani ya. Biar rigid kita baca kitab ya. Di situ dijelaskan ya. Qauluhu wa dabatahul kufalu bi ayyakuna ila akhir yang atas.
Wal aula ayyud batoh bil orfi. Maka yang lebih utama, ini kan sudah ditarjih Pak. Maka yang lebih utama, terlepas dari apapun bahasanya, yang lebih utama adalah itu dipatoki sesuai dengan orf. Itu adalah Mughni wa Nihaya, itu ada dalam kitab Mughni. Jadi kalau kita baca kitab Mughninya membahas ini, ada di situ aula bil orfi. Begitu juga dalam kitab Nihaya. Imam Ar-Romli itu juga aula bil orfi. Jadi kalau Mughni itu Asy-Syarbini, kalau Nihaya Ar-Romli, kalau tidak salah itu ya. Itu sama-sama berguru kepada Imam Zakaria Al-Ansori ya. Termasuk juga Imam Ibnu Hajar ini ya. Qala Ar-Rasyidi, berkata Imam Ar-Rasyid ya. Imam Ar-Rasyid ini berkata, wa huwa anna dhabta bil urfi muradul kufal. Jadi kata Ar-Rasyidi itu justru bahasanya al-kufal ya. Apa bahasanya al-kufal? Yang atas itu lausa kata fihi la kharajal jawabu an kaunihi jawaban, itu maksudnya adalah ya kebiasaan, standar kebiasaan begitu. Justru maksudnya al-kufal itu adalah kebiasaan. Makanya saya bilang patokan yang dipakai adalah kebiasaan. Entah menggunakan bahasanya al-kufal lalu di-compare, karena kalau di atas itu kan masih seolah-olah di-compare ya. Menarasikan punya al-kufal yaitu dengan batasan seperti itu, lalu yang lebih penting atau yang lebih tepat adalah bil orfi, seolah-olah punya al-kufal itu bukan orfi, kan begitu. Tapi di sini dijelaskan oleh Ar-Rasyidi, ya maksudnya al-kufal itu ya kebiasaan itu. Ya, makanya di situ disebutkan bahwa an-nadabtu bil orfi muradul kufal. Kama asyara ilaihi al-Azra'i, sebagaimana menunjukkan kepadanya siapa itu Imam Al-Azra'i. Imam Al-Azra'i itu sama menulis kitab yang mensyarah Minhaj juga. Judulnya Qutul Muhtaj kalau tidak salah ya. Qutul Muhtaj atau apa itu ya. Biasa kan Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Ini Qutul Muhtaj, Imam Al-Azra'i, ya, abad ke-8 kalau tidak salah, ulama abad ke-8 ya. Jadi kalau kita menarasikan, ya yang maksudnya al-kufal itu dengan narasi panjang itu lausakata la kharajal jawabu an kaunihi jawaban, itu yang maksudnya adalah urf. Ya, patokannya adalah urf, atau itu juga dipatoki kepada urf. Kan begitu ya. Setidaknya ini adalah kama asyara ilahi al-Azra'i haitsu fassarahu bihi. Sebagaimana atau sekiranya fassara menafsirkan al-Azra'i itu menafsirkan apa? Menafsirkan ucapan al-kufal itu bihi dengan urf. Jadi kalau kata al-Azra'i, ya ucapan al-kufal itu ya urf, sehingga tidak perlu ada bahasa aula bil urfi. Walaupun pada dasarnya kan sama-sama memakai al-urfu. Ya, baik kamu anggap ini juga nggak pakai al-kufal kok, tapi pakai urf. Iya, tapi kan ada yang bilang urf itu yang dimaksud oleh al-kufal. Kan gitu Pak ya. Begitu intah selesai. Ibatu Ainshin itu Imam Ali Shibramulisi. Ini juga mengarang kitab ini, kalau nggak hasiahnya kalau nggak salah ya. Hasiahnya Nihayah bahkan ya. Kalau kita yang masyhur itu kan hasiahnya Tufa ya, hasiahnya Ibnu Qasim ya. Dan juga hasiahnya Asarwani. Yang ini hasiahnya Asarwani. Ada juga hasiah yang lain ya yang ditulis oleh Imam Ali Shibramulisi. Wa yajuzu ayyakuna muradul kufali bima dzakarahu dabtul urfi fala tunafi atau fala apa ya, masdar ya, tanafi, fala tanafi ya bainahuma ya. Maka bisa jadi yang dimaksud al-kufal itu ya itu yang urf itu sendiri ya. Maka tidak ada pertentangan. Kan begitu. Jadi sebetulnya kamu mau pakai urf atau kamu mau pakai narasi al-kufal di atas tadi ya, lausakata apa di atas itu, la kharajal jawabu min kaunihi jawaban, itu sama saja. Tidak ada keduanya itu saling menafikan. Ya pakai itu ya itu juga standarnya urf. Ya kira-kira kalau kamu ditanya terus diem lalu kamu ngomong, kira-kira itu jawaban apa bukan? Kalau sekiranya itu sudah tidak relevan lagi dianggap menjawab, maka putus berarti ini. Itu maksudnya Pak. Jeda seperti itu maksudnya. Apa iya 3 detik kita diam lalu kita dianggap tidak menjawab? Kan begitu. Secara urf itu waktu yang panjang apa yang pendek? Kan gitu ya. Jadi di sini hanya ya yang perlu ditegaskan, memang dalam kitab Tuhfah itu tidak ada bahasa aula bil urfi ya, tapi cuma memakai dobitnya Imam Kufal ya, yaitu diam maksudnya adalah sekiranya dalam masa diam itu apa yang akan dijawabkan ini sudah tidak dianggap jawabannya ya, karena masanya sudah lewat untuk menjawab, kan begitu ya. Tetapi batasan seperti itu oleh Imam Al-Azra'i dianggap ya itu adalah urf. Begitu juga diperkuat itu oleh Imam Ali Shibramulisi ya, dengan narasinya wa yajuzu ayyakuna muradul kufali bima dzakarahu
tol orfih ya. Dan bisa jadi atau boleh saja yang dimaksud dengan Imam Al-Kuffal sebagaimana telah disebut itu adalah ya batasan kebiasaan gitu ya. Jadi nggak dipakai itu batasan berupa yajri majro bal irriki kemudian waqat nafsi itu tidak dipakai di sini. Bahkan tidak disinggung sama sekali. Yang disinggung adalah justru punya al-kuffal. Baik yang diterjemahkan terpisah, dia itu bukan kebiasaan, tapi itu adalah standar sekiranya sudah tidak dianggap jawaban, misalnya begitu. Tapi yang lebih tepat aula ya, bil orfih, begitu dalam i'anah juga begitu ya. Nah, tetapi kan ada yang bilang Al-Azra'i, kemudian Al-Isi Bramulisi, ya al-urfu itu ya itu maksudnya Imam Al-Kuffal. Nah kalau begitu berarti kan sama saja pada akhirnya ya. Jadi kita kalau memahami kitab dari Sara kemudian kepada hasyiahnya itu enak, tertib ya. Jadi kalau ada iskalan-iskalan itu kalau kitab sudah lapis 3 sampai hasyiah itu enak ya. Apalagi kalau membaca satu kitab syarah yang mana satu matan sarahnya banyak seperti Minhajut Thalibin ini kan banyak sekali sarah. Ya udah begitu saja ya. Ya saya sudah kadung janji penting nggak penting ya. Allahumma dina